Halo Sobat Baku Hantam, Presiden Rusia Vladimir Putin al-Moskowi al-Nasher telah menyetujui anggaran pertahanan yang memecahkan rekor, menyisihkan sepertiga dari total pengeluaran pemerintah karena perang di Ukraina menguras sumber daya dari kedua belah pihak hampir 3 tahun terakhir ini. Anggaran Rusia untuk tahun 2025 diterbitkan pada hari Minggu yang mengalokasikan sekitar 126 miliar dolar atau sekitar 13,5 triliun rubel untuk pertahanan nasional, yang berarti meningkat 32,5% dari pengeluaran pemerintah. Kalau kita mau hitung-hitung ala warung kopi ya kan, 5 miliar dolar itu setara 77 triliun rupiah. 126 miliar dolar itu ya sekitar 1940 triliun, anjir, itu duit semua itu, Pak. Itu kalau dibeliin NPK Mutiara ya dapat berapa kelompok petani antar planet, Bapak, ya kan? Ya, salah. Kenaikan anggaran pertahanan sekitar 28 miliar dolar atau 3 triliun rubel ini lebih tinggi dari rekor sebelumnya yang ditetapkan pada tahun ini. Ya, tapi memang ya Rusia saat ini memang harus menguji rudal-rudal nuklir, rudal-rudal hypersonik, peluncuran roket, membeli drone Iran, membayar rudal dari Korea Utara, bayar tentara Pyongyang, ya kan? Ya wajar saja anggaran militer Rusia kini meroket ya, meskipun tidak membengkak seperti punya Waksam sih, ya kan? Punya Waksam aja belum perang aja udah meledak-ledak, Pak, dana risetnya, ya kan? Perang Rusia di Ukraina adalah konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, dan Moskow saat ini memperoleh keuntungan di titik-titik utama di sepanjang garis depan dan melakukan serangan balik di wilayah Kursk, lokasi satu-satunya keberhasilan militer besar Kiev pada tahun ini. Rusia telah meningkatkan pengeluaran militernya secara besar-besaran selama 2 tahun terakhir, dan ekonominya menunjukkan tanda-tanda yang cukup agak-agak panas. Inflasi meningkat tinggi dan perusahaan-perusahaan menghadapi kekurangan tenaga kerja. Dalam upaya mengendalikan situasi ini, Bank Sentral Rusia telah menaikkan suku bunga menjadi 20% pada bulan Oktober, yang merupakan tingkat tertinggi dalam beberapa dekade. Sementara bagi Kiev terus mendapatkan bantuan miliaran dolar baik itu senjata maupun dana dari sekutu beratnya. Tetapi pasukan Rusia yang lebih besar dan lebih lengkap dalam beberapa bulan terakhir secara bertahap telah mendorong mundur pasukan Ukraina di wilayah timur. Presiden Volodymyr Zelensky menyarankan dalam sebuah wawancara bahwa saat ini adalah fase terpanas perang yang dapat berakhir jika negaranya ditawari keanggotaan NATO. Wah, jadi bagaimana menurut kalian kalau Ukraina masuk NATO? Ya udah ini, bos, perang dunia ketiga udah ini. Ya karena NATO bakal masuk kan. Jadi konfliknya akan sangat-sangat meluas kecuali resolusi Trump bisa mendamaikan Rusia dan Ukraina. Apakah kalian optimis atau pesimis? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di samping pengisian air galon di Chernobyl.